100 km, 17 jam, 57 menit, 26 detik. Podium 1 menaklukkan jalur terjal Gunung Kerinci, menembus dinginnya rawa yang panjang. Dan di setiap langkah, sambutan hangat warga jadi tenaga yang tak terlupakan. Ini bukan sekedar race, ini adalah perjalanan menuju kemenangan. Kerinci 100 bertepatan di Gunung Kerinci, gunung berapi tertinggi di Indonesia, 3.805 mdpl, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ini merupakan bagian dari 4 seri Volcano Trail Series. Yang pertama tadi di Kerinci, kemudian nanti di Rinjani, setelah Rinjani BTS, dan Gede Pangrango. Yang membuat saya tertarik ikut Kerinci karena sebelumnya Kerinci itu tidak ada dalam planning saya. Tetapi setelah ada series Volcano ini, itu yang membuat saya pengen ikut Kerinci. Lomba setelah bulan puasa, setelah Lebaran. Nah ini teman-teman, saya tuh ketika bulan puasa latihannya itu ya bikin enak gitu. Latihan ketika bulan puasa membuat kondisi performa lebih meningkat, enak. Makanya saya sangat optimis untuk ikut di Kerinci 100 edisi perdana. Kerinci 100. Ternyata ya saya tahu, baca-baca, lihat-lihat, cari informasi tentang Kerinci, bagaimana untuk ke Kerinci ini ya lumayan jauh. Bandara ke Padang, dari Padang Minangkabau terus langsung ke Kayu Aro. Itu lumayan jauh, perjalanan darat 8 jam, jaraknya 200 kilo lebih. Pakai shuttle. Ini kerennya juga, panitia menyediakan shuttle. Jadi peserta tinggal registrasi shuttle pulang pergi. Itu bagus. Meskipun ya mungkin untuk awal lumayan bagus, tapi nanti mungkin harus ada beberapa perbaikan. Alasan saya kenapa ikut Kerinci 100. Jadi teman-teman kalau mau ikut Kerinci itu karena perjalanannya agak jauh, jadi mempersiapkan cutinya harus lebih panjang. Perjalanan pulang perginya cukup melelahkan, selain rutenya juga ya bisa dibilang sangat berbeda seperti biasa. F1 Sport itu membuat perlombaan trail running menjadi lebih berbeda. Tentunya lebih menantang. Tahu sendiri harus ke 3.800 mdpl itu ya, kalau yang badannya belum terbiasa bisa AMS. Nanjak panjang bisa membuat ya kakinya, nih kaki saya bekas dari Kerinci tuh. Bekas dari Kerinci ada baret-baretnya. Jadi langsung aja teman-teman, saya akan ceritakan mengenai rute Kerinci 100. Rute Kerinci 100 start dari Kayu Aro, perkebunan teh, kaki Gunung Kerinci, langsung naik ke puncak Gunung Kerinci. Musim hujan, jadi jalurnya lumayan licin, banyak ya, ada becek-beceknya gitu, berlumpur. Nanjak sampai ke puncak. Sampai ke puncak itu saya sekitar 3 jam 16-an lah sampai ke puncak. 3 jam 16 sampai 3 jam 19. Kemudian turun, tidak ada masalah karena ya teman-teman, saya latihan di Manglayang itu mungkin beberapa juga ada yang komen, "Bang, coba di Gunung Sumatera." Menurut saya Gunung Manglayang ini konturnya, tipikal rutenya sudah mewakili semua gunung yang ada di Indonesia. Tingkat kesulitannya juga sama. Di tempat saya latihan juga sama.
sama dengan di Kerinci atau gunung-gunung yang berada di Indonesia. Bedanya apa? Bedanya kalau di Manglayang itu pendek 2 kilo sudah sampai puncak. Kalau di gunung yang lainnya lebih panjang karena kan lebih tinggi. Manglayang 1.800 sampai puncak, naik dari 1.200 gitu. Jadi saya alhamdulillah tidak mengalami begitu banyak kesulitan ketika naik turun. Turunnya juga enjoy, tetap ya teman-teman. Ya saya share video latihan yang kenceng itu, yang terlihat ugal-ugalan, itu butuh latihan. Teman-teman jangan meniru downhill saya yang ugal-ugalan itu tanpa latihan. Otot-ototnya harus kuat. Saya berlatih naik turun Gunung Manglayang ya dilatih. Kalau teman-teman cuman ngelihat video dari saya kemudian dipraktekin, ya itu kesalahan. Karena teman harus lihat proses saya bisa seperti itu juga nggak langsung bisa ngegas, enggak, tapi ada proses latihannya. Otot kuat, otot udah kuat, kemudian muscle memory saya sudah terbiasa. Nah makanya jadi bisa. Ingat ya teman-teman, harus dilatih. Nah balik lagi ke oh iya, penguatan juga penting. Penguatan, apalagi yang jarang ke gunung, harus penguatan untuk otot-ototnya, karena trail running semua otot dipakai. Balik lagi ke rute. Setelah turun Gunung Kerinci, kemudian ke Gunung 7. Gunung 7 ini di atasnya itu ada danau tertinggi di Asia Tenggara, danau di puncak gunung. Jadi naik ke puncak terus turun sedikit, ketinggian danaunya itu ada di 1950 mdpl. Gunung 7, Danau Gunung 7. Luar biasa. Keren, bagus banget. Sangat bagus. Jadi saya begitu takjub dengan ternyata di Indonesia ini emang banyak potensi-potensi wisata yang belum banyak diekspos. Itu turun dari Danau Gunung 7 naik. Nah saya udah leading pertama. Jadi start jam 5.15, start jam 5 lebih 15 karena waktu sholat subuh. Jadi kita sholat subuh dulu sampai Danau 7 itu saya masih pertama. Baru ketemu Wervan kategori 100 sama 70 itu sama. Jarak rutenya sama sampai ke Danau 7. Rutenya sama tapi kategori 100 dulu yang duluan. Jadi kategori 70 ada di belakang-belakang kita yang kategori 100. Naik sampai dari danau, naik sampai puncak. Sampai puncak turun lagi ke base camp Danau 7. Nah, saya ketemu Wervan ini yang posisi 100 kilo nomor 2 di bawah. Sebelum puncak, sedikitlah sebelum puncak ketemu ya di Kerinci 100 ya. Teman-teman juga bisa melihat live tracking pergerakan pelari, jadi bisa mantau, bisa memberikan semangat, memberikan doa untuk para pelari yang lagi berlomba di Kerinci. Juga panitia lebih mudah untuk memantau pergerakan peserta. Jadi kalau ada peserta yang nyasar kan bisa di trackingnya lebih jelas. Turun dari Danau 7 ya ketemu beberapa pelari 100, ketemu pelari 70, dan ya belum banyak ketemu sampai balik lagi ke WS. Kemudian nih teman-teman, saya kira Gunung Kerinci itu kesulitannya hanya di Gunung Kerinci dan Gunung Danau 7. Setelah itu saya melihat jam rute relatif flat. Bisa saya pakai pace prediksi dari Coros. Saya memakai waktu 15 jam.
dari ke Danau Tujuh itu masih masuk waktunya, paling saya terlambat sekitar 10 menit atau 20 menitan lah. Nah, ternyata rute flat itu teman-teman kalau di Indonesia ya, ini juga kan ya mungkin dari korosnya juga atau teknologi belum bisa membaca karakteristik rute. Karakteristik rute kan mungkin dibacanya dalam algoritma jamnya itu semuanya bisa dilariin, semuanya flat itu bisa lari. Ternyata flat di sana di Kerinci itu flatnya adalah ke rawa. Rawa itu tidak bisa lari, basah, semuanya basah. Ya teman-teman, di Kerinci juga saya sangat mengapresiasi warganya itu sangat antusias teman-teman. Saya di sana disambut bak pahlawan. Jadi seperti pahlawan nih teman-teman, saya akan menceritakan sebuah desa bisa dibilang terpencil, terisolasi jika terjadi hujan. Terjadi hujan itu akses desa banjir tergenang. Desa Ranah Kasah. Itu desanya itu kalau banjir nggak bisa keluar dan dari luar juga nggak bisa masuk, susah karena tergenang. Ternyata warganya sangat antusias untuk memasuki desa itu harus membabat hutan, benar-benar dibabat teman-teman, benar-benar dibabat. Jadi saya rutenya itu ranting, nginjek ranting, takutnya rantingnya ngegebros, tapi enggak sih. Rantingnya sangat banyak, emang hutan belantara. Dibabat, jadi panitia ya acungi jempol lah untuk panitia menyiapkan rute. Membabat itu nggak mudah. Saya capek, tapi saya capek lari di Kerinci 100, tapi yakin ya lebih capek untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya ke desa Ranah Kasah dari puncak gunung, saya udah disambut dari bawah. Oh itu pelari datang. Wah ini saya ketemu orang setelah keluar hutan, ketemu orang, wah udah lebih bersemangat. Ternyata ketika di WS, wah disambut sangat antusias sama ibu-ibu warga sana. Arif. Mereka tahu kan, udah dikasih tahu panitia atau mereka juga ngelihat live tracking karena sangat antusias. Arif. Oh ini sampai saya mau di WS ngap ya teman-teman. Tapi ya setelah tahu alasannya bahwa mereka itu sangat butuh. Mungkin saya sebagai pelari ini jadi hiburan buat mereka di tengah terisolasinya desa mereka. Jadi mereka seneng dengan kedatangan kita pelari. Bahkan panitianya RD-nya Abah Dian juga cerita ke saya, Rip, nih ke desa itu tuh panitia tuh disambut sama rebana. Wah, panitia datang ke sana disambut sama rebana, sampai sebegitunya teman-teman. Jadi ya warganya sangat mendukung sepanjang jalan. Mereka tahu saya sebelum desa Ranah Kasah itu kan ada perkebunan kentang. Jadi saya ketemu yang naik motor, mereka tuh oh peserta ya, oh iya ini. Jadi sudah tahu hampir seluruh warga desa di sana di Kerinci 100 itu sudah tahu bahwa ada event Kerinci 100 ini. Itu kan sangat luas, 100 kilo muterin Gunung Kerinci, hampir semua warga desanya itu tahu. Jadi ya panitianya juga keren sih, mensosialisasikan ke seluruh penjuru negeri di Kerinci, desa Ranah Kasah, desa yang terpencil, yang terisolasi ketika banjir. Rute susah, becek. Tapi ya becek hutan, ya mau gimana lagi, kita harus menjalaninya. Dan larinya juga datar, jalannya rusak. Saya gambarkan ya, kondisi desa itu jalannya rusak, ada beberapa genangan air, bahkan
tengah jalannya bisa sampai tergenang air. Jadi ketika lari enak-enak lari, ada genangan air, kita ke pinggir, pelari ke pinggir untuk melihat, untuk mendapatkan jalur yang lebih kering, yang kering. Terus saya juga lari di sana bulak belok, jadi rata tapi ada genangan, jadi nggak bisa lurus terus gitu. Di rawa flat ada papan tapi nggak semuanya ada papan juga, dan bisa ada beberapa yang emang dalam, ada yang agak enak lah gitu. Jadi begitu gambaran rutenya, semuanya bervariasi dan emang berbeda sih. Di Kerinci 100 ini rutenya berbeda, elevasi gennya 5000, tetapi flatnya itu nggak bisa lari, water station kali ini oke. F1 spot biasanya bikin WS yang tapi sekarang yang kurang lah. Kalau sekarang keren, sop, nasi, semuanya, makanya saya bisa terus ada tenaga, kemudian dorongan semangat juga dari warga. Penjaga WS-nya juga banyak dari warga. Mungkin petugasnya sedikit tapi warga sangat membantu gitu. Saya ketemu orang juga di depan ada pos, oh iya ada, saya dikawal pakai motor itu. Padahal dia bukan panitia warga, tapi mereka senang dengan kedatangan kita gitu. Ya nyampe ke finish saya 17 jam 57 menit. Ya beberapa kali agak sempat nyasar tapi pakai jam aman. GPX panitia akurat, jadi nggak usah khawatir. Juga teman-teman ada tracking, bisa dipantau sama panitia, bahkan sama seluruh warga yang nonton. Setelah finish, dan teman-teman setelah finish langsung disawer. Jadi kan tahu sendiri, emang sih kalau secara SOP ya agak sedikit menghalangi untuk dokumentasi, tapi ya mereka itu sangat senang ada kita. Bahkan di Race Central juga sampai camping. Di Race Central sampai camping, warga-warganya menyaksikan para pelari ini. Mereka sangat antusias teman-teman. Untuk teman-teman yang mau nyoba Kerinci 100 ini sih wajib sih kalau kata saya, karena akan merasakan suasana yang berbeda. Lelah di perjalanan, biaya juga yang lumayan, tapi itu terbayar dengan semuanya. Bahwa di Kerinci ini saya belajar banyak. Saya belajar lebih banyak bersyukur. Tinggal di kota Bandung dengan berbagai kemudahannya, akses jalan enak, makanan banyak, hiburan. Tapi saudara-saudara kita, teman-teman, saudara-saudara kita mungkin banyak desa ranakasah yang lain yang belum terekspos. Itu hanya sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Jadi dengan trail running ini semoga pembangunan lebih merata, kita bisa lebih bersyukur, pemerintah bisa melihat lebih jauh ke pelosok-pelosok negeri, karena mereka semua sama, mereka juga Indonesia teman-teman. Sekian cerita saya Arif Wismoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.